Halo semuanya, selamat datang di channel Ceritain Film. Semoga hari kalian menyenangkan dan selalu sehat ya. Nah, kali ini Ceritain Film bakal bahas sequel Logan yang terakhir. Sequel ini mengisahkan kehidupan Logan di tahun 2029, di mana mutan hampir punah dan tidak ada mutan baru yang lahir. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Padahal mutasi itu kan bersifat alamiah. Dan bagaimana kelanjutan ras mutan? Apakah mereka benar-benar punah atau tidak? Langsung aja nih ya. Pantun dulu nih tapi kayak biasa. Yang inem main tembak-tembakan, yuk kita ceritain film Logan. Kisah bermula di mana Logan bangun di dalam mobil limosinnya karena banyak pemuda yang mau nyolong ban mobilnya. Ketika mau nyuruh pergi, si Logan malah ditembak. Ngamuklah dia. Walaupun Logan yang sekarang udah gak sekuat dulu, dia tetap berhasil membunuh dan mengusir para pemuda itu. Diceritakan sekarang adalah tahun 2029 dan Logan yang sudah berumur 170 tahun pun badannya sakit-sakitan. Bahkan beberapa kali batuk darah karena ada mantium di badannya yang perlahan malah membunuhnya. Di masa ini, mutan sudah punah karena tidak ada mutan yang lahir dalam 25 tahun terakhir. Besoknya, Logan yang buka jasa taksi limusin pun lagi nunggu kliennya di pemakaman. Tiba-tiba ada wanita bernama Gabriela Lopez yang teriak minta tolong kepada Logan, tapi Logan menolaknya. Esok harinya, sesudah membeli obat, ada seorang pria bernama Donald Pierce yang tahu tentang seluk-beluk Logan dan kekuatannya. Pierce juga tahu bahwa Logan dihubungi Gabriela dan dia menginginkan sesuatu yang diambil Gabriela darinya. Jadi, kalau Logan ketemu lagi sama Gabriela, Pierce minta Logan menghubunginya di nomor yang ada di kartu namanya. Di kartu itu, terlihat Pierce adalah kepala keamanan dari Alkali Transigen, yaitu sebuah perusahaan bioteknologi. Logan pun pulang ke rumahnya, di sebuah lokasi pabrik yang terbengkalai. Dia tinggal bersama Caliban, mutan albino yang bisa mendeteksi keberadaan mutan lain. Caliban merawat Charles yang sudah lumpuh dan punya penyakit otak yang menyebabkan dirinya kejang dan bisa melumpuhkan orang di sekitarnya. Anggota X-Men pun terbunuh akibat penyakit Charles ini. Sekarang, yang bisa dilakukan Logan hanya menyuntikkan obat khusus ke Charles, walaupun membuat Charles menjadi pikun. Singkat cerita, Logan menerima pesan dari klien di sebuah motel yang ternyata adalah Gabriela dan anaknya yang bernama Laura. Gabriela memohon kepada Logan untuk mengantarnya ke tempat bernama Eden di Dakota Utara dengan imbalan $50.000. Karena butuh uang, Logan pun menyetujuinya, tapi dia harus pulang dulu dan berjanji akan balik lagi ke motel itu. Waktu balik lagi ke motel, Logan menemukan Gabriela sudah tewas dan Laura menghilang. Logan lalu mengambil handphone Gabriela. Setelah balik ke rumahnya, Logan terkejut karena barang-barang Laura ada di bagasi limosinnya. Gak lama, Pierce pun datang dan nanya keberadaan Laura. Logan yang ngomong bahwa Laura gak ada di situ pun kaget karena Laura ngelempar pipa besi ke kepala Pierce sampai dia pingsan. Charles pun ngomong bahwa Laura adalah mutan yang selama ini dia omongin ke Logan. Logan lalu nyuruh Caliban untuk ngebuang Pierce ke tempat yang sepi. Tapi gak lama komplotan Pierce yang disebut The Reavers datang dan nangkap Caliban. The Reavers lalu datang ke tempat Logan dan menggagalkan Logan dan Charles yang mau kabur. Mereka pun berusaha menangkap Laura tapi sia-sia. Ternyata Laura adalah mutan dengan kekuatan seperti Logan. Laura pun membantai pasukan The Reavers di sana, dibantu oleh Logan. Dan akhirnya mereka bertiga berhasil kabur. Capturar o matar. Logan. Ya.
you, Logan. She's a... Di tempat lain, Pierce menyiksa Caliban yang takut dengan sinar matahari supaya memakai kekuatannya untuk mencari Logan, Laura, dan juga Charles. There's liability. They can't have things with patents running around hurting people, can they? Beralih ke mobil Logan, dia dan Charles melihat video rekaman di HP Gabriella yang ternyata adalah seorang suster di laboratorium Transigen. Di video itu, Gabriella memperlihatkan banyaknya anak kecil yang dilahirkan dari wanita Meksiko yang diberikan gen dan DNA dari mutan-mutan yang sebelumnya pernah ada. Mereka dilatih untuk dijadikan tentara super. Terlihat juga Laura yang kesakitan di meja operasi, tapi HP-nya mati karena habis baterai. Charles menjelaskan bahwa Laura bukanlah anak Gabriella, tapi anak Logan, karena Transigen memasukkan kode gen Logan untuk membuat Laura. Setelah mendapatkan charger HP, malamnya Logan pun melanjutkan video dari Gabriella. Setelah sekian lama, Transigen merasa anak-anak itu masih memiliki emosi dan terkadang tidak menuruti perintah. Oleh karena itu, mereka memulai proyek X-24 dan memutuskan untuk membunuh semua anak-anak itu. Gabriella yang tidak ingin para anak itu mati, membebaskan mereka dan membuat tempat yang aman bagi mereka yang disebut Eden. Tapi Gabriella terpisah dari anak-anak lain dan sekarang hanya bersama Laura. Di akhir video, Gabriella mengatakan kalau Laura bukan anaknya, tapi adalah anak Logan. Mereka pun menginap di hotel dan Logan menemukan berkas medis Laura dan komik X-Men di tasnya Laura. Logan lalu pergi untuk membeli mobil baru dan sembari menunggu di bar, Logan melihat tulisan Eden di komik X-Men itu dengan koordinat yang sama dengan Eden yang mereka tuju. Sesampainya di hotel, Logan lihat ada komplotan The Reavers di sana. Seketika, semua orang termasuk Logan sulit bergerak dan Logan sadar bahwa ini adalah efek penyakit Charles yang kambuh. Ternyata sudah banyak anggota The Reavers di kamar mereka. Tapi Logan berhasil menanganinya dan membuat Charles sadar. Beruntung, mereka semua bisa kabur. Logan juga menceritakan ke Charles kalau Eden yang disebut Gabriella itu bohong dan hanya ada di komik. Dalam perjalanan, tiba-tiba ada truk yang ugal-ugalan dan menyebabkan kecelakaan. Untungnya, mereka selamat dan membantu truk lain yang membawa kuda. Mereka pun ditawari makan malam oleh si pemilik kuda. Kepala untuk Transigen bernama Dr. Xander Rice mendatangi Caliban dan menyuruhnya menemukan keberadaan Laura. Setelah makan malam, Logan pun ditawari untuk menginap dan akhirnya mereka bermalam di sana. Tapi karena pasokan air di rumah itu dirusak, Logan pun membantu membenarkannya. Tapi mereka diganggu oleh pemilik lahan di sana, tapi Logan berhasil mengusirnya. Di dalam rumah, Charles merasakan kedatangan Logan dan menceritakan penyesalannya karena penyakitnya telah menyebabkan terbunuhnya para X-Men. Tapi tiba-tiba Logan menusuk dada Charles. Untungnya Laura langsung menyerang Logan. Logan juga akhirnya membunuh keluarga pemilik kuda. Logan yang baru sampai keheranan dan langsung mengecek kondisi Charles. Ternyata
Logan yang telah membunuh itu adalah kloningannya yang disebut X-24. Ketika sampai di luar rumah dengan membawa Laura yang terborgol, X-24 didatangi komplotan preman pemilik lahan yang tadi diusir Logan. Tapi dengan mudahnya X-24 pun menang. Dr. Xander sebagai satu-satunya yang bisa mengendalikan X-24 pun gagal menyuruhnya kembali. Di atas mobil, Charles yang terluka parah akhirnya tewas. Dan Logan yang sangat sedih dan marah langsung menghajar X-24, sementara Caliban yang punya kesempatan langsung ngambil granat dan meledakkannya. Where the light. Logan pun bertarung dengan X-24, dan ketika terpojok, ada mobil yang menabrak X-24 sampai badannya tertusuk. Ternyata, kepala keluarga pemilik kuda belum mati, walaupun akhirnya mati juga sih. Logan yang selamat akhirnya membawa Laura ke mobil dan berhasil kabur. Besoknya, ternyata X-24 belum sepenuhnya mati dan diberi obat kuat oleh Dr. Xander. Logan pun menguburkan mayat Charles dan ketika mau menyalakan mobil, mobilnya malah mogok dan Logan pun pingsan. Logan terbangun di sebuah klinik dan Laura tiba-tiba dapat mobil baru. Di dalam mobil itu, Laura yang ternyata bisa ngomong, nyebutin Eden, Dakota Utara, dan ngomong terus dalam bahasa Spanyol yang Logan tidak mengerti. Akhirnya, Logan nyerah dan membawa Laura ke Dakota Utara. Di tempat lain, Pierce menemukan foto Laura bersama teman-temannya dan di belakang foto itu tertulis koordinat lokasi Eden. Di perjalanan, Logan yang terlalu capek pun akhirnya tertidur dan digantikan Laura untuk menyetir. Paginya, Logan terbangun dan melihat Laura di atas tebing. Logan yang pingsan pun diangkat pakai alat dan bertemu teman-teman Laura di Transigen yang diketuai Rictor. 2 hari tertidur, Logan akhirnya bangun dan Laura beserta teman-temannya sedang bersiap menuju Eden. Rictor pun memberi Logan semacam obat kuat dari Transigen yang ditinggalkannya di dekat Logan yang baru bangun. Ketika Logan keluar dari kamarnya, terlihat beberapa drone dan pasukan Transigen yang menuju lokasi Eden. Di pegunungan, ternyata The River sedang menangkap para mutan cilik tersebut. Logan dengan cepat menyusul tapi dia kelelahan dan langsung menyuntikkan obat kuatnya. Walaupun para mutan cilik itu memakai kekuatannya, tapi mereka kalah dalam hal jumlah. Logan yang sudah semakin kuat pun membunuh The River satu persatu dibantu oleh Laura. Logan dan Laura pun berbagi tugas. Logan menghadapi Pierce dan Dr. Xander, sementara Laura menyelamatkan teman-temannya yang tertangkap. Dr. Xander akhirnya membeberkan bahwa dia adalah anak dari salah satu ilmuwan yang dibunuh oleh Logan sewaktu Logan dijadikan eksperimen oleh William Stryker. Xander juga mengatakan bahwa dialah penyebab mutan punah. Awalnya, ia cuma pengen ngontrol perkembangan mutan dengan menaruh virus penghambat mutasi buatan Transigen di pasokan bahan makanan. Belum selesai ngomong, Logan langsung nembak kepala Xander dan tangan Pierce. Laura pun membantu di sisi lain.
Tapi Pierce melepas X-24 dan Logan pun kewalahan karena efek obat kuatnya melemah. Akhirnya Laura membantu Logan. Pierce yang punya kesempatan langsung menembak kaki Logan dengan pengait dan mau mengikatnya di mobil. Tapi para mutan cilik bersatu dan membunuh Pierce. Victor menggunakan kekuatannya, tapi X-24 sangatlah kuat. Logan pun terpojok dan diseret X-24. Sementara Laura yang pernah diberitahu Charles bahwa Logan pengen bunuh diri dengan menembakkan peluru adamantium ke kepalanya, langsung punya ide dan membunuh X-24. Tapi Logan yang sudah terlalu lemah dan tertusuk pohon pun harus tewas. Take your friends and run. Laura dan teman-temannya lalu menguburkan mayat Logan dan pergi menuju Eden. Ini adalah film terakhir Hugh Jackman di film X-Men. Walaupun begitu, akting Hugh Jackman sebagai Logan tua yang kesepian dan sakit-sakitan bagus banget. Alur dan ide ceritanya pun bagus, didukung adegan action yang luar biasa terutama dari Laura. Untuk yang bingung kenapa Charles hidup lagi, saya juga bingung sih sebenarnya. Tapi setelah cari-cari info, mungkin setelah masa depan dirubah di sequel Days of Future Past, para mutan yang sudah meninggal menjadi hidup lagi termasuk Charles. Untuk pesannya tidak ada sesuatu yang abadi. Sama kayak Logan yang diklaim bisa hidup abadi tapi ternyata harus tewas juga. Dan juga teknologi bisa berefek positif dan negatif tergantung yang melakukannya. Contohnya dari yang positif adalah terlahirnya mutan-mutan cilik sehingga mutan tidak sepenuhnya punah. Dan yang negatif adalah dibuatnya X-24 si mesin pembunuh. Oke deh, sekian dulu alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau sesuatu yang kurang berkenan di video ini. Support terus channel Ceritain Film dengan subscribe dan like-nya ya. Dan tungguin juga review film selanjutnya. Laura sedih ditinggal bapaknya. Terima kasih dan sampai jumpa.